Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Badabai beserta Dewan Guru dan seluruh staf. Yang kami hormati dan kami sayangi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Badabai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualan pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan materi tentang kesehatan remaja usia sekolah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Pada kesempatan ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan permasalahan tentang kesehatan remaja di usia sekolah. Sebenarnya kesehatan remaja usia sekolah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama tentang kesehatan reproduksi, yang kedua kesehatan jiwa, yang ketiga tentang pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat tentang gizi remaja. Remaja itu sehat, mencakup 4 aspek. Yang pertama, sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat sosialnya, dan yang keempat, sehat secara spiritual. Baiklah, untuk pembahasannya pertama yaitu tentang kesehatan reproduksi akan dijelaskan oleh Ibu Rizky Fitriani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Antum yang sudah memberikan kesempatan kepada kami memberikan sedikit penjelasan tentang kesehatan reproduksi remaja bagi usia sekolah. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan reproduksi, di mana masa remaja tersebut dibedakan menjadi 3. Yang pertama, remaja awal. Remaja awal berusia 10 sampai 13 tahun. Remaja tengah berusia 14 sampai 16 tahun. Remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Masa remaja disebut juga masa puberitas, di mana pada masa puberitas tersebut terjadi pertumbuhan fisik yang spesifik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perbedaan pertumbuhan fisik laki-laki dan perempuan adalah pertumbuhan organ reproduksi dan penampilan yang berbeda, serta bentuk tubuh yang berbeda, akibat berkembangnya tanda seks kondil. Yang ketiga, pertumbuhan fisik anak perempuan itu lebih pesat daripada laki-laki. Yang keempat, pertumbuhan fisik anak perempuan dan laki-laki tidak sejalan dengan perkembangan emosionalnya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit perbedaan antara perubahan fisik yang dialami oleh remaja perempuan dan remaja laki-laki. Pada perempuan, perubahan fisik tersebut terlihat dari badan bertambah tinggi dan besar, pinggul melebar. Sedangkan pada laki-laki, badan bertambah tinggi dan besar, otot dada dan bahu melebar. Apakah kalian mengalami hal yang seperti ini? Yang selanjutnya, payudara mulai membesar. Pada laki-laki, tumbuh jakun dan suara menjadi berat. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kelamin pada perempuan. Pada laki-laki, tumbuh kumis, jambang, janggut, dan rambut ketiak dan sekitar kelamin. Bisa juga tumbuh rambut di dada. Kemudian pada perempuan mulai berjerawat. Pada laki-laki bisa seperti itu, mulai berjerawat juga. Kemudian pada perempuan ditandai dengan mulai menstruasi. Sedangkan pada laki-laki adalah mimpi basah. Bagaimana cara menghadapi jika kita sudah menginjak pada masa remaja?
karena kita harus menjaga organ reproduksi kita. Yang pertama yaitu pakailah pakaian dalam dan celana dalam. Diganti minimal 2 kali sehari. Jangan pakai celana dalam bolak-balik. Yang kedua, menggunakan celana dalam berbahan yang menyerap keringat. Yang ketiga, pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Khusus untuk perempuan, kalau habis buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang. Pakai pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali. Untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan, supaya terhindar dari kemungkinan kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya nanti. Kalau habis pipis atau keluar air mani, minimal dicuci atau dicebok ya. Karena khusus pada laki-laki, masa pubertas itu ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, kalau keluar air mani harus dibersihkan. Cara menghindari diri dari kekerasan seksual. Akhir-akhir ini kami banyak menemukan kasus-kasus kekerasan seksual. Bagaimana kalau seandainya siswa-siswi sini menemukan kasus kekerasan seksual? Yang pertama, caranya adalah tidak ada satupun yang boleh melihat atau menyentuh anggota tubuhmu yang bersifat pribadi. Yang bersifat pribadi yang di mana? Yang pertama, bibir, payudara, alat kelamin, dan bokong. Yang kedua, teriak dan katakan tidak mau apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh di area pribadimu. Yang ketiga, lari dan teriak minta tolong apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Yang keempat, laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai apabila ada orang yang selalu memberimu hadiah, memintamu menyimpan rahasia, dan berusaha berduaan saja denganmu. Tidak boleh dirahasiakan. Yang kelima, pastikan orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai mengambil tindakan untuk membantumu. Yang keenam, simpan nomor telepon orang tua dan orang dewasa yang kamu percayai untuk dihubungi apabila ada keadaan darurat. Itu tadi penjelasan sedikit bagaimana cara menghindari diri dari kekerasan seksual. Kemudian di masa pubertas merupakan masa ingin tahu. Masa ingin tahu itu biasanya bisa menjurus ke arah yang negatif. Kami dari Dinas Kesehatan akan menjelaskan sedikit tentang seks pranikah. Seks pranikah di sini harus dihindari. Apa akibatnya jika pada masa pubertas melakukan seks pranikah? Seks pranikah bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, aborsi, putus sekolah, resiko akibat kehamilan dan persalinan lainnya, misalnya anemia, berat badan lahir rendah. Kemudian yang lagi booming-boomingnya sekarang, apa coba? Tentang stunting. Kemudian dampak kejiwaan lainnya. Nanti dampak kejiwaan akan dijelaskan sedikit oleh Ibu Antum. Bagaimana caranya untuk menghindarinya? Yang pertama yaitu kita harus memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ingat, tugas utama kita adalah apa? Tugas utama kita adalah belajar dan membantu orang tua. Yang ketiga, manfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan, aktivitas positif seperti olahraga, keagamaan, seni, dan organisasi. Hindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dorongan seksual seperti meraba-raba tubuh temannya,
membaca majalah porno, menonton video atau film porno berduaan di tempat sepi. Apalagi sekarang kita sudah mempunyai HP yang sangat canggih. Hindari konten-konten yang seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kalau pada wanita dari resiko kehamilan, dari resiko seks pranikah itu bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan itu bisa mengakibatkan kehamilan yang berisiko. Yang berisiko itu yang seperti apa? Misalnya, terjadi preeklamsi. Preeklamsi yaitu adanya tekanan darah tinggi pada ibu hamil tersebut. Kemudian bisa apa? Bisa terjadi kerusakan otak janin dan gangguan tumbuh kembang bayi akibat dari kurang siapnya perempuan tersebut untuk hamil. Kemudian ketika akan melahirkan terjadi kartus macet, atau itu bahasa medisnya ya anak-anak, atau bahasa kitanya terjadi rentang waktu persalinan itu yang lama, tidak kuat mengedan terhadap ibunya. Kemudian bisa terjadi berat badan lahir rendah atau bayi yang dilahirkan itu kurang dari 2.500 gram. Dan jika terjadi kehamilan pada usia muda kurang dari 20 tahun, risiko kematian itu saat melahirkan bisa 2 kali lebih besar. Maka jaga diri Anda dan sayangi diri pian sabarataan. Nah, di sini ada gambar tentang infeksi menular seksual. Kami akan memperlihatkan gambar sedikit. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah fakta yang ada. Dan siswa-siswi sekalian harus tahu ini. Apa akibatnya jika melakukan seks di luar nikah? Jika melakukan seks di luar nikah bisa menyebabkan infeksi menular seksual. Apa infeksi menular seksual itu? Infeksi menular seksual adalah infeksi pada saluran reproduksi yang dapat ditularkan dengan atau tanpa hubungan seksual. Infeksi menular seksual yang tidak ditularkan melalui hubungan seks biasanya terjadi kalau kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi dengan baik. Makanya, jagalah kebersihan organ reproduksi kita dengan baik. Infeksi menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual disebut IMS. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, jamur, dan lainnya tergantung jenis infeksinya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari infeksi menular seksual. Yang pertama yaitu sifilis atau disebut juga raja singa. Kemudian ada kondiloma. Kemudian ada keputihan karena GO. Keputihan ini biasanya ditandai dengan gatal, berbau, putih seperti susu, dan sangat banyak. Kemudian ada kencing nanah. Di sini ada fotonya. Terus ada ulkus di batang kelamin, ini khusus pada laki-laki ya. Kemudian pada perempuan ada ulkus mole pada perempuan. Apabila siswa-siswi sekalian menemukan hal yang seperti ini pada alat reproduksi, maka jangan mengobati sendiri. Segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ini pada perempuan bisa di infeksi menular seksual bisa terjadi kanker serviks. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada daerah leher rahim disebabkan karena infeksi human papilloma virus atau HPV. Faktor risiko
atau pemicu terjadinya kanker serviks antara lain. Yang pertama, perempuan yang melakukan aktivitas seksual pertama kali pada usia dini, kurang dari 20 tahun. Yang kedua, saling berganti pasangan seksual. Yang ketiga, perokok aktif dan atau pasif. Yang keempat, perempuan yang sering melahirkan. Yang kelima, menderita infeksi menular seksual. Yang sudah kami jelaskan di atas tadi. Yang selanjutnya, orang yang mengalami penurunan kekebalan tubuh. Di sini ada gambar sedikit tentang bagaimana kondisi kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada saat ini. Ini ada hubungannya ya, karena status gizi itu terlihat dari apakah anak-anak sekolah itu ada anemia, kemudian ada stunting atau pendek, kemudian apakah ada penyakit lain, terus apakah ada di anak usia sekolah tersebut pada remaja ini terjadi perkawinan yang tidak diinginkan. Ini merupakan hasil Riskesdes tahun 2013 yang kami ambil. Ini merupakan gambaran anak usia sekolah dan remaja pada saat ini. Maka kami berpesan pada siswa-siswi sekalian, jagalah kesehatan kalian sejak dini. Mungkin itu saja pembahasan sedikit tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya akan disampaikan tentang permasalahan kesehatan lainnya oleh Ibu Antung. Kepada Ibu Antung kami persilahkan. Terima kasih Bu Kiki yang sudah menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi. Sekarang kita lanjut tentang kesehatan jiwa, yaitu jiwa pada remaja. Nah, di sini yang dimaksud dengan kesehatan jiwa di sini adalah kondisi di mana seorang individu, maksudnya adalah remaja, ini dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Jadi ini perkembangannya yang masuk di dalam spesifik dari kesehatan jiwa ini. Jiwa di sini menyangkut perasaan, kemudian cara berpikir remaja, kemudian kemauan dan tekad remaja, kemudian juga perilaku remaja tersebut, kemudian intelijensi atau kecerdasan, dan lain-lain. Jadi pada intinya jiwa ini menyangkut rasa daripada remaja tersebut. Nah, ciri-ciri sehat jiwa seorang remaja itu yang pertama, perasaan sehat dan bahagia. Jadi remaja tersebut dia merasa bahagia, dia merasa sehat badannya, merasa sehat seluruh tubuhnya, pemikirannya. Nah, itu artinya ciri-ciri yang remaja yang sehat jiwanya. Kemudian yang ciri yang lain, menyadari kemampuan diri. Artinya dia tahu sampai di batas mana kemampuan dirinya. Kemudian merasa nyaman terhadap diri sendiri. Dia pede dengan dirinya sendiri. Kemudian lagi dapat menerima orang lain apa adanya. Orang tersebut lebih mungkin kekurangan orang lain, kelebihan orang lain, dia mampu menerima dengan lapang hati. Kemudian mampu berintegrasi nyaman dengan lingkungannya, dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun bukan dalam hal materi, tapi yang sudah disediakan oleh pihak keluarganya. Artinya dia mampu berdiri sendiri dalam hal hidup sebagai remaja. Kemudian lagi dia mampu menghadapi tantangan hidup. Artinya dia tidak, kalaupun tantangan hidupnya pada kondisi yang keras, dia sanggup menahan. Kemudian lagi mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Itu ciri-ciri remaja yang sehat. Nah, sekarang kita masuk ke
pertumbuhan dan perkembangan remaja. Kalau kita lihat dari kata pertumbuhan, artinya di situ ada pertambahan. Nah, apa yang bertambah? Yang bertambah di sini adalah ukuran tubuh dari remaja itu. Remaja tersebut tambah tinggi, tambah besar, itu artinya pertumbuhan. Kemudian ada perkembangan. Nah, kalau perkembangan ini berhubungan dengan perubahan kecakapan, bukan kecakapan ya, kecakapan. Kemudian kematangan fisik, emosional, dan pikiran. Nah, kalau untuk pertumbuhan, seorang remaja itu bisa dilihat dengan menggunakan indeks massa tubuh, yaitu IMT. Nah, itu bisa didapat dari hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan remaja tersebut. Jadi remaja harus rutin menimbang berat badannya dan mengukur tinggi badannya minimal setiap 6 bulan. Untuk mencari EMT di sini bisa diperoleh dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikali tinggi badan, artinya tinggi badan kuadrat. Ini untuk mencari rumus EMT. Kalau dari hasil rumus tadi diperoleh angka kurang dari 17, berarti remaja tersebut mengalami kekurangan berat badan tingkat berat. Kalau hasil EMT-nya adalah 17 sampai dengan 18,4, berarti remaja tersebut mengalami kekurangan berat badan tingkat ringan. Artinya kurus saja. Kemudian kalau hasil EMT-nya adalah 18,5 sampai dengan 25, itu adalah remaja dengan EMT normal. Kemudian kalau hasil EMT ada 25,1 sampai 27, itu artinya remaja tersebut mengalami kelebihan berat badan tingkat ringan. Nah, kalau di atas 27, itu berarti remaja tersebut mengalami kelebihan berat badan tingkat berat. Gemuk banget. Nah, sekarang kita masuk gizi remaja. Gizi seimbang pada remaja. Yang disebut dengan gizi seimbang itu adalah dalam hal ini asupan atau konsumsi makan per remaja. Jadi seorang remaja itu harus makan, kalau dianggap satu piring itu sepertiganya adalah makanan pokok, yaitu nasinya. Kemudian sepertiganya lagi adalah sayur. Jadi antara sayur dan nasi itu sama jumlahnya. Kemudian sepertiganya lagi adalah lauk pauk dan buah. Artinya hanya sedikit. Hanya 1/6 lauk pauk dan 1/6 buah. Ditambah dengan air. Diupayakan kalau remaja itu minum airnya sampai dengan 8 gelas atau 2 liter. Kemudian lagi yang terpenting adalah cuci tangan sebelum makan. Jadi itu yang terpenting. Mencuci tangan jangan hanya asal basah, tetapi mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan itu harus dengan sabun, kemudian memakai air mengalir, kemudian memakai 5 langkah atau 7 langkah cuci tangan. Nah, itu cara mencuci tangan yang benar. Nah, masalah gizi. Gizi seimbang itu adalah gizi yang baik. Jadi, baik antara kebutuhan tubuh dari remaja itu dengan apa yang dimakannya, apa yang diasupnya. Itu harus seimbang. Kalau yang dimakan oleh remaja lebih banyak daripada kebutuhan dirinya, kebutuhan tubuhnya, maka remaja tersebut akan mengalami kelebihan berat badan. Yang tadi ada tingkat ringan, ada kelebihan berat badan tingkat berat, itu sampai obesitas. Itu masalah gizi pada remaja.
Nah, kemudian lagi kalau yang dikonsumsinya itu lebih sedikit daripada kebutuhan tubuhnya, maka remaja tersebut akan mengalami kekurangan berat badan, bisa sampai dengan tingkat berat. Artinya sangat kurus remaja tersebut. Nah, kemudian lagi untuk remaja putri ada lagi, yaitu kurang energi kronis. Nah, itu bisa dilihat, bisa kita tentukan dengan menilai lingkar lengan atas. Kalau lingkar lengan atas remaja putri, ini khusus remaja putri ya. Kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, itu artinya remaja putri tersebut kekurangan energi kronis. Kemudian lagi ada stunting tadi. Kalau masalah stunting itu artinya gagal tumbuh pada remaja. Dibandingkan dua orang anak, yang satu dengan yang satu lainnya sama umurnya. Misalkan sama-sama 16 tahun. Tapi anak yang satu pendek, anak yang satu tinggi. Nah, berarti anak yang satu tadi itu stunting namanya. Nah, jadi ketentuannya itu menggunakan indikator tinggi badan menurut umur. Selain stunting, ada permasalahan gizi yang lain, yaitu anemia. Nah, biasanya anemia ini terjadi pada remaja putri. Tapi remaja putra juga bisa menderita anemia. Nah, kalau remaja putri atau remaja putra menderita anemia, itu artinya di dalam tubuh remaja tersebut jumlah sel darah merahnya kurang. Atau ukuran sel darah merahnya lebih kecil, atau kadar hemoglobin atau zat merahnya yang rendah. Jadi kalau untuk remaja putri itu biasanya ditentukan batas anemianya itu kadar hemoglobinnya adalah 12 mg Hb. Nah, apa penyebab anemia? Yang pertama penyebab anemia adalah kurangnya zat besi di dalam makanan. Jadi makanan sehari-hari remaja tersebut sangat kurang zat besi. Di mana zat besi adanya? Banyak sumber zat besi. Ada telur, ada tahu, ada tempe. Di dalam ikan sendiri banyak zat besinya. Di dalam sayur-sayuran, kacang-kacangan itu kaya akan zat besi. Kalau remaja kita kurang makan sayur, maka kemungkinan besar akan menderita anemia. Kemudian lagi ada penyerapan zat besi di dalam tubuh terganggu. Bisa. Misalkan sarapan pagi sudah ada telurnya, sudah ada tahu tempenya, ada kacang buncisnya, oseng-oseng. Nah, kalau sarapan pagi kita dibarengi dengan minum teh. Nah, di dalam teh ada zat yang namanya tanin, itu yang bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Kemudian lagi penyebab lain yaitu perdarahan. Biasanya remaja putri itu mengalami hal yang namanya menstruasi, yang setiap bulan mengeluarkan darah. Jadi kalau tidak diganti darah yang keluar, maka akan menyebabkan remaja putri tersebut anemia. Kemudian adanya penyakit yang berhubungan dengan darah, seperti kecacingan, leukemia, talasemia, dan lain-lain. Jadi remaja putri ataupun remaja putra yang mengalami kecacingan biasanya akan mengalami anemia. Maka dari itu sebaiknya remaja itu mengkonsumsi obat cacing setiap 4-6 bulan sekali agar terhindar dari anemia. Nah, apa bahayanya anemia bagi remaja? Kalau seorang remaja mengalami anemia, biasanya ada beberapa gejala yang muncul. Lemah, letih, lesu, lelah, dan yang kelima lalai. Itu biasanya yang terjadi pada remaja. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengatasi masalah gizi pada remaja.
Kalau tadi ada yang kegemukan atau obesitas, ada yang kurus. Nah, cara mengatasinya itu yaitu dengan mengkonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang. Di sini seimbang artinya di dalam menu sehari-hari remaja itu harus ada nasinya, harus ada lauknya, harus ada sayurnya, dan harus ada buahnya. Kemudian ditambah dengan air. Jadi kalau sudah mengkonsumsi, kalau sudah makan, remaja putri ataupun remaja putra itu harus memperhatikan. Bila sudah kenyang, stop. Tapi bila masih lapar, silakan makan. Supaya tidak ada yang namanya kegemukan ataupun terlalu kurus. Nah, jadi di sini 1 piring nasi untuk remaja itu di pagi hari contohnya 1 piring nasi, kemudian ada lauknya, ada sayurnya. Kalau buah boleh nanti. Kemudian ada airnya. Yang siang ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, upayakan ada buahnya juga. Sepiring juga nasi, boleh ditambah 1/2 piring. Nah, untuk malam 1 piring lagi. Sama dengan yang siang tadi, ada lauknya, ada sayurnya. Utamakan makanan itu yang namanya sayur dan buah paling tidak ada di 2 kali makan. Kalau pagi tidak pakai sayur boleh, tapi siang dan malam harus pakai sayur. Nah, kemudian lagi upayakan remaja putri harus rajin makan sayur. Kenapa? Karena di sayur-sayuran itu banyak yang namanya zat besi yang bisa tadi menyebabkan 5L tadi, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Nah, jadi remaja harus memperhatikan pola makan dengan menu gizi seimbang. Nah, selain itu bagi remaja putri, mereka diwajibkan untuk mengkonsumsi yang namanya tablet tambah darah. Nanti bisa hubungi petugas kesehatannya, petugas puskesmasnya untuk meminta tablet tambah darah yang diminum nantinya setiap minggu 1 tablet. Jadi nanti tentukan saja kapan hari minum tablet tambah darah di sekolah, misalkan hari Senin, boleh. Nah, pada masa pandemi ini, sebaiknya remaja putri tetap meminum tablet tambah darah. Kalaupun tidak turun ke sekolah, nanti kita tentukan bersama dengan pihak sekolah kapan minum tablet tambah darahnya di rumah. Nanti kita akan kerjasama dengan pihak puskesmas. Nah, kemudian lagi di setiap makan itu harus ada yang namanya sumber zat tenaga, yaitu nasinya. Jangan sampai kalian hanya makan lauknya saja, ikannya saja. Jangan. Memang untuk pertumbuhan supaya tidak stunting, yang namanya ikan atau sumber zat protein itu sangat diperlukan. Jadi boleh makan ikan itu lebih banyak pada masa remaja. Tapi nanti setelah masa remaja lewat, tidak boleh lagi banyak-banyak. Kemudian minum air yang cukup. Karena apa? Karena air itu yang pertama bisa melarutkan beberapa jenis vitamin. Seperti vitamin B dan C itu akan larut bila ada air. Yang kedua, dia sebagai zat pengangkut. Tidak ada manusia yang bisa makan tanpa air. Kenapa? Karena merupakan zat pengangkut, dia akan mengangkut sempurna sampai ke lambung. Kemudian lagi, remaja harus benar-benar menggunakan waktunya lebih baik untuk aktivitas fisik atau olahraga. Kemudian hindari yang namanya rokok dan alkohol, karena itu bisa merusak kesehatan. Nah, faktor yang mempengaruhi status gizi lainnya yaitu tentang sarapan pagi. Remaja wajib sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
laki-laki ataupun perempuan, pokoknya wajib dulu makan. Wajib sarapan di rumah. Bahkan makan, bukan sarapan lagi. Karena kita ke sekolah itu untuk setengah hari. Baru nanti siang dapat makan lagi. Jadi kalau bisa upayakan pagi itu makan. Siang makan, nanti malam baru sarapan. Jadi maksudnya sarapan di sini lebih sedikit jumlah yang dimakan. Kemudian kebiasaan jajan. Tolonglah remaja-remaja, kalau jajan itu harus diperhatikan. Diperhatikan kebersihannya, diperhatikan. Kemudian bahan yang diolah itu apa, diperhatikan. Siapa tahu itu zat yang berbahaya bagi tubuh. Contoh, ada mie instan. Kalau mie instan, orang kesehatan cuman boleh makan mie itu 1 minggu 1 bungkus. Nah, kalau kita, kalian mungkin bisa lebih dari 1 bungkus makan mie seminggunya. Kemudian lagi, kebiasaan minum obat cacing. Jangan lupa, tadi obat cacingnya 4 bulan sampai 6 bulan satu kali. Tapi dosisnya harus tepat. Kalau pada obat itu dianjurkan, di brosur itu ditulis 4 tablet 1 kali minum. Itu harus 4 tablet minumnya, jangan 2. Bukan karena kebanyakan, tapi dikarenakan cacing dalam usus kita akan mati bila dengan dosis yang tepat. Nah, kemudian ada beberapa pesan gizi seimbang. Ini pesan umum gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi apa yang disediakan orang tua kita di rumah itu harus kita makan. Jangan sampai mamanya capek masak tapi anaknya tidak makan. Kemudian perbanyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Kenapa? Agar fungsi tubuh itu sempurna. Bagaimana caranya? Mata supaya bisa melihat dengan baik. Nah, itu harus banyak makanan sumber vitamin A. Belum lagi vitamin yang lainnya, ada vitamin C, ada vitamin D itu dari matahari, ya. Jadi sering berjemur itu bagus untuk remaja. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi agar tidak stunting, tidak pendek. Karena sifatnya protein itu adalah sebagai zat pembangun. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi jangan di rumah kalau sudah makan nasi, nanti keluar rumah makan bakso, itu sama aja. Kan makanan pokok juga ada sounnya, ada mie-nya. Nah, jadi kalau sudah makan bakso, itu sore misalkan malam nggak makan lagi bisa. Tidak masalah, karena itu sudah jadi pengganti. Kemudian batasi konsumsi pangan yang manis, yang asin, dan berlemak. Kenapa yang manis? Takutnya kelebihan gula. Kenapa yang asin? Takutnya nanti hipertensi, tinggi darah tensinya. Kemudian yang berlemak bisa juga pemicu menjadi kita darah tinggi. Kemudian sarapan, jangan lupa pokoknya setiap hari remaja wajib sarapan. Karena kenapa? Kalau tidak sarapan, di sekolah jangankan memikirkan pelajaran, memikirkan perut kosong aja biasanya sulit. Sampai keringat dingin. Jadi upayakan setiap pagi itu harus sarapan. Kemudian konsumsi air putih yang cukup dan aman. Artinya kalau aman sudah dimasak. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi kalau membeli sesuatu jajanan itu harus baca dulu labelnya. Kapan expired date-nya, kapan kadaluarsanya, itu penting. Agar tubuh jangan sampai keracunan.
Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Upayakan di setiap kelas ada tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Jadi kalau yang gemuk boleh tiadakan makan malamnya, tapi kalau yang kurus-kurus itu wajib makan 3 kali sehari, wajib konsumsi obat cacing. Kemudian lagi, pada masa pandemi COVID ini harus ada protokol kesehatan yang wajib itu dilaksanakan oleh remaja. Yang pertama tentang APD. APD di sini tidak harus yang pakai ada bajunya, tidak, tapi cukup pakai masker. Jadi memakai masker itu maksimal 6 jam tuh harus dibuang. Kalau bisa 4 jam ganti. Dan harus yang 3 lapis. Kalau pakai yang kainnya utamakan yang 3 lapis. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Atau pada saat jauh dari tempat cuci tangan dan sabun, upayakan di saku masing-masing harus ada hand sanitizer. Supaya lebih mudah bagi kita untuk membersihkan tangan. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter dengan teman. Hindari kerumunan. Kemudian lagi meningkatkan daya tahan tubuh dengan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu tadi dengan memperhatikan gizi tadi, dengan pola menu gizi seimbang, kemudian aktivitas fisik, istirahat yang cukup, kemudian lagi hindari risiko penyakit. Nah, itu yang bisa kami sampaikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk siswa dan siswi di SMK 1 Barabai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.